Halo, selamat sore Tribuners. Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Senin 27 Juni 2022. Sore ini akan kami sajikan informasi teraktual dan menarik yang dilaporkan secara langsung oleh reporter lapangan kami. Bersama saya, Mesa Desirait, inilah live update selengkapnya. Masa dari Koalisi Masyarakat untuk Keadilan Adelina melakukan aksi demo di Kedutaan Besar Malaysia untuk Indonesia di Kuningan, Jakarta pada Senin 27 Juni. Mereka memprotes putusan Mahkamah Persekutuan Malaysia yang membebaskan Ambika, majikan atas kematian TKI Adelina Lisau. Pendiri LSM Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Migran Care, Anis Hidayah yang merupakan bagian dari koalisi merasa khawatir atas putusan bebas ini. Ia takut hal ini akan menjadi presiden buruk dalam penegakan hukum kasus-kasus PRT migran yang masih bekerja di Malaysia. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun News, Mario Christian Sumampo yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan Mario. Ya, terima kasih rekan Mei. Benar pada hari ini masa dari Koalisi Masyarakat untuk Keadilan Adelina melakukan aksi demo di Kedutaan Besar Malaysia untuk Indonesia di Kuningan, Jakarta, Senin 27 Juni 2022. Mereka memprotes putusan Mahkamah Persekutuan Malaysia yang membebaskan Ambika, majikan atas penyebab kematian TKI Adelina Lisau. Pendiri LSM Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Migran Care Anis Hidayah, yang merupakan bagian dari koalisi merasa khawatir atas putusan bebas ini. Ia takut hal ini akan menjadi presiden buruk dalam penegakan hukum kasus-kasus PRT migran yang masih bekerja di Malaysia. Karena menurut Anis, hukum berpihak pada majikan, bukan menghukum majikan-majikan yang melakukan tindakan kekerasan dan kesewenang-wenangan. Atas hal ini, masa dari Koalisi Masyarakat untuk Keadilan Adelina menyatakan sikap. Adapun yang pertama adalah untuk mengutuk dan menyesalkan dengan sungguh-sungguh atas dijatuhkannya putusan bebas murni kepada Ambika, majikan Adelina yang jelas terbukti melakukan kejahatan, Adelina tewas. Yang kedua adalah menilai putusan tersebut melukai rasa keadilan bagi Adelina dan keluarganya, PRT migran Indonesia dan bangsa Indonesia. Kemudian yang ketiga, menilai Malaysia berlaku tidak adil dan tidak konsisten terhadap nilai hak asasi manusia dalam menegakkan kasus penyiksaan terhadap Adelina Lisau. Malaysia bahkan tidak menghormati MOU yang baru saja disepakati antara Indonesia dan Malaysia tentang penempatan dan perlindungan domestic workers Indonesia di Malaysia. Diketahui sebelumnya Mahkamah Persekutuan Malaysia setara dengan Mahkamah Agung di Indonesia sebelumnya pada Kamis 23 Juli 2022 mengesahkan pembebasan majikan Adelia Lisau, asisten rumah tangga asal Nusa Tenggara Timur yang meninggal dunia dengan banyak luka di tubuhnya pada Februari 2018 lalu. Majelis Hakim yang beranggotakan Vernon Ong Lam Kiat, Harminder Singh Dalial, dan Roda Zirah Bujang menolak permohonan jaksa penuntut umum untuk menggugurkan putusan Mahkamah Tinggi. Dalam putusannya, Hakim Vernon yang mengetahui majelis hakim mengatakan pengadilan tinggi telah mengeluarkan putusan dengan benar dan dalam membebaskan majikan Adelina Ambika M. Ahsan. Demikian rekan Mei. Baik, terima kasih Mario atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan pendiri LSM Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Berikut tayangannya untuk Anda. Kami koalisi masyarakat yang peduli pada kasus yang dialami Adelina, seorang PRT migran yang meninggal dunia karena dianiaya oleh majikan di Malaysia. Tetapi pada Kamis lalu, Mahkamah Persekutuan Malaysia setara dengan Mahkamah Agung itu memvonis bebas secara murni majikan Adelina. Padahal sejak awal kami menilai bahwa Adelina meninggal dunia jelas karena penyiksaan, karena perlakuan tidak manusiawi. Bahkan selama bekerja dia tidak punya jam gitu ya, artinya hampir 18 jam makan tidak cukup. Kemudian juga tidur bersama anjing di teras. Jadi selama bekerja mengalami perlakuan yang sangat tidak adil. Sehingga kita datang untuk melakukan protes dan kecewa pada Malaysia yang memutuskan bebas pada majikan Adelina. Kami khawatir bahwa putusan bebas ini akan menjadi presiden buruk dalam penegakan hukum kasus-kasus yang lain, sekaligus juga bagi kasus-kasus PRT migran yang masih bekerja di Malaysia. Kami khawatir bahwa sewenang-wenangkan majikan seperti majikannya Adelina bukan tidak mungkin akan terus dilakukan karena toh hukum berpihak pada majikan, gitu. Bukan menghukum majikan-majikan yang melakukan tindakan kekerasan dan kesewenang-wenangan.
Sejak awal sebenarnya pemerintah sudah menyediakan pengacara, memberikan pendampingan hukum secara optimal, bahkan beberapa kali menggelar perkara dengan melibatkan organisasi masyarakat sipil ya, seperti kami, juga teman-teman jaringan anti trafficking gitu ya di wilayah Nusa Tenggara Timur di mana Adelina berasal gitu ya. Jadi secara upaya hukum, bantuan hukum gitu ya, kemudian menyiapkan bukti dan lain sebagainya, kita lihat sudah cukup gitu. Saya melihat problem ini ada di struktural sistem. Jaksa Agung Republik Indonesia ST Burhanuddin mengumumkan 2 tersangka baru dalam dugaan kasus tindak pidana korupsi dalam pengadaan pesawat di PT Garuda Indonesia tahun 2011-2021. Kedua orang yang ditetapkan tersangka adalah Emir Syahsatar selaku mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia dan Direktur PT Mugi Rekso Abadi berinisial SS. Keduanya kini sedang menjalani masa penahanan terkait kasus korupsi yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun News, Iqman Ibrahim yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Iqman. Benar rekan Mei, Jaksa Agung Senator Burhanuddin mengumumkan 2 tersangka baru dalam dugaan kasus tindak pidana korupsi dalam pengelolaan pengadaan pesawat PT Garuda Indonesia periode 2011-2021. Kedua tersangka itu adalah pertama Emir Syahsatar selaku ex-direktur utama PT Garuda Indonesia dan yang kedua adalah direktur PT Mugi Rekso Abadi bernama Sutikno Sudarjo. Menurut Jaksa Agung, peran Emir Syahsatar berkaitan statusnya sebagai direktur utama di perusahaan maskapai plat merah tersebut, sebab dugaan korupsi pengadaan pesawat tersebut terjadi di era kepemimpinannya. Adapun kasus yang dipersoalkan dari Emir Syahsatar seputar kontrak-kontrak pengadaan pesawat di Garuda Indonesia. Disebut Jaksa Agung, memang peran Sutikno Sudarjo juga tidak jauh berbeda dengan Emir Syahsatar. Hingga saat ini memang kedua tersangka tidak dilakukan penahanan, sebab keduanya kini sedang menjalani masa penahanan terkait kasus korupsi yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Atas perbuatan itu, kedua tersangka ini disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1 junto pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Jaksa Agung juga sebelumnya telah menetapkan 3 orang sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Adapun ketiga tersangka itu adalah SA selaku Vice President Strategi Manajemen Garuda Indonesia periode 2011-2012, lalu AW selaku Executive Project Manager Aircraft Delivery Garuda pada periode 2009-2014, dan terakhir adalah AB selaku Vice President Treasury Management PT Garuda Indonesia periode 2005 sampai 2012. Demikian rekan Mei. Baik, terima kasih rekan Iqman atas laporan Anda, dan Tribuners wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Jaksa Agung RI. Berikut tayangannya untuk Anda. Yang utamanya pada hari ini kami mendapat penyerahan hasil audit pemeriksaan kerugian negara Garuda senilai kalau di Indonesia kan 8,8 triliun. Itu kerugian disebutkan oleh negara. Kemudian kami juga menetapkan tersangka baru, yakni tanggal 27 Juni 2022. Hasil ekspor kami menetapkan 2 tersangka baru, yaitu ES selaku Direktur Utama PT Garuda. Yang kedua adalah SS selaku Direktur PT Mugi Rekso Abadi. Nanti silakan apa dan mengapanya silakan nanti bicarakan atau tanyakan kepada Direktur Pendidikan sambil sama-sama dengan Jaksa Agung Muda Tidak Pidana. Kedua orang tersangka ini disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1 untuk pasal 3 untuk pasal 18 Undang-Undang Tidak Pidana Korupsi.
Wali Kota Dumai, Faisal, mengikuti peringatan Hari Anti Narkotika Internasional atau HANI 2022 secara virtual bertempat di ruang rapat Wan Dahlan Ibrahim pada Senin 27 Juni. Pada acara peringatan HANI 2022 turut dihadiri perwakilan Polres Dumai, Kejari Dumai, BC Dumai, BNN Dumai, Ketua LAMR Dumai, Camat dan Lurah di Kota Dumai. Setelah mengikuti peringatan HANI 2022, Wali Kota Dumai, Faisal, mengajak segenap masyarakat Kota Dumai untuk ikut memerangi narkoba yang telah merusak bangsa dan negara serta generasi muda. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Pekanbaru, Doni Kusuma Putra yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Doni. Ya, terima kasih rekan Mai. Pada hari ini, tepatnya tadi pagi di rapat ruang Wan Dahlan Ibrahim, Forkopimda, yakni baik itu dari unsur Kejaksaan, Polri, dan juga BNN, serta Wali Kota Dumai dari Pemko Dumai, mengikuti kegiatan peringatan Hari Anti Narkotika Internasional yang dipusatkan di ruang rapat Wan Dahlan Ibrahim. Dan setelah mengikuti kegiatan tersebut, secara gamblang Wali Kota Dumai menyampaikan perang terhadap yang namanya narkoba, karena memang Kota Dumai merupakan salah satu pintu masuk narkoba, jaringan narkoba internasional, yakni dari Dumai berbatasan langsung dengan negara Malaysia. Oleh sebab itu, Wali Kota Dumai meminta kepada seluruh masyarakat yang terutama berada di pesisir pantai yang ada di Kota Dumai untuk ikut membantu dalam mencegah penyelundupan narkoba yang ada di melalui Kota Dumai. Karena memang sejognyanya itu narkoba itu tidak bisa ditangani hanya oleh penegak hukum saja. Namun masyarakat yang merupakan ujung tombak yang bisa dikatakan seperti itu harus ikut serta dalam memberantas peredaran narkoba. Dan itu juga ditegaskan oleh Wali Kota Dumai yang meminta kepada seluruh lurah dan camat untuk ikut serta dan juga menghimbau kepada seluruh masyarakat yang khususnya berada di pesisir pantai untuk aktif dalam memberikan informasi kepada pihak penegak hukum agar penyelundupan narkoba melalui Kota Dumai bisa dihilangkan. Karena memang ada jaminan bagi pemberi informasi, karena selama ini memang menurut keterangan dari pihak BNN Kota Dumai ada ketakutan ketika memberikan informasi, dan itu ditegaskan oleh pihak BNN bahwa untuk narasumber atau memberi informasi itu dijamin keselamatannya oleh mereka. Seperti itu rekan Mei. Ya, baik, terima kasih rekan Doni Kusuma Putra atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Wali Kota Dumai berikut tayangannya untuk Anda. Mungkin harapan kita Pak terkait narkoba seperti apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Hari Anti Narkoba Indonesia tahun ini, kami banyak berharap lah, karena kita tahu, kita sudah dengar Dumai ini pintu masuknya narkoba, dan kami yakin lah kerja BNN, kerja Kasat Narkoba dan Polres cukup luar biasa. Tapi memang jejaring cukup juga memang luar biasa. Jadi kita hari ini bagaimana menguatkan, mengedukasi dari anak-anak sekolah kita, SD, SMP dan SMA, sehingga mereka tahu memang bahaya narkoba. Dan kami berharap dengan kepala BNN terus ini edukasi kepada sekolah terus kita giatkan, karena memang kita mencegah preventif dari awal, ini hal yang luar biasa. Sambil nanti dari BNN dan Polres dari Kasat Narkoba bagaimana merantas narkoba sampai titik akar. Mungkin kepada masyarakat di pesisir nih Pak, yang mungkin sangat rentan nih Pak ya dipengaruhi. Itu seperti apa langkah kita nih Pak dari Pemko Dumai sendiri? Narkoba ini memang barang yang luar biasa. Memang kalau udah dia terkena sekali, memang agak susah kita untuk mencegahnya. Karena memang hari ini kita bagaimana menggesa lah
baik dari Kampung Narkoba yang hari terus kita gesa, teman Pak Kapolres juga meresmikan Kampung Narkoba sudah memang jaring-jaring ini malah kita putus nih. Dan kami berharap banyak dari Kapolres dan jajaran dimana memberantas sampai akarnya. Karena kami yakin kalau ini berantas dan beri sanksi yang tegas, insya Allah ini akan jauh berkurang. Dan kita tidak boleh pesimis, harus optimis. Karena Pada hari ini, sekira 260 jemaah haji asal Bangka Belitung mulai masuk asrama haji sekira pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari total 260 calon jemaah haji yang masuk asrama haji hari ini berasal dari kota Pangkal Pinang, Bangka Barat, Belitung, dan Belitung Timur. 260 jemaah haji dari Bangka Belitung ini masuk kloter 4 gelombang 2 yang akan diberangkatkan ke Palembang untuk tukar pesawat tanggal 28 Juni dan langsung ke Mekah selama 10 jam perjalanan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Bangka Pos, Cici Nasyanita yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Cici. Baik, rekan Ning, saya informasikan kepada Tribuners, memang hari ini ada 258 calon jemaah haji yang sudah tiba di asrama haji dan 2 orangnya adalah petugas asrama haji. Jadi ada 260 calon jemaah haji yang besok akan berangkat ke Tanah Suci dan akan dilepaskan langsung oleh penjabat gubernur Ridwan Jamaluddin sekira jam 6 waktu Indonesia Barat, dan waktu jam 8 pagi akan segera diberangkatkan ke Palembang. Kemudian akan menunggu selama 4 jam di Palembang dan akan tukar pesawat, baru kemudian menuju Mekah sekira perjalanan 10 jam perjalanan. Jadi diperkirakan calon jemaah haji kloter 4 gelombang 2 ini akan tiba di Mekah sekira jam 7 malam waktu Arab Saudi. Kemudian juga disusul pada tanggal 28 Juni ada sekira 230 calon jemaah haji yang akan masuk asrama haji dan akan diberangkatkan pada kloter 5 gelombang 2 yang akan diberangkatkan pada tanggal 29 Juni 2022. Jadi calon jamaah haji ini pada tahun 2022 ini tidak lagi menginap di asrama haji Palembang karena Bangka Belitung sudah menjadi embarkasi antara, sehingga calon jemaah haji asal Bangka Belitung langsung menginap di asrama haji Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kemudian juga di asrama haji tadi disampaikan para calon jemaah haji ini mendapatkan beberapa hal seperti gelang identitas, kemudian arahan dari panitia penyelenggara, kemudian juga para jemaah haji mendapatkan living cost sebesar kurang lebih 6 juta rupiah kalau kita rupiahkan. Kemudian juga calon jemaah haji ini mendapatkan fasilitas kamar menginap di asrama haji yang disebut-sebut sekelas dengan hotel bintang 3 fasilitasnya, yang di mana ada AC, kemudian juga ada kamar mandi yang bisa mengatur suhu panas dan dingin, dan juga ada tempat tidur yang sudah cukup nyaman untuk para asrama haji. Kemudian tadi di lokasi juga para pengantar dan para jemaah haji terlihat ya saling bersalam-salaman dan juga berpelukan karena sudah diantarkan ke asrama haji. Namun pengantar hanya bisa sampai di depan pagar asrama saja karena sudah diamankan dan sudah dilakukan sterilisasi untuk para jemaah haji. Jemaah haji juga di asrama dilakukan pemeriksaan oleh pihak KKP yang dimana untuk menentukan nanti kelayakan terbangnya, dan tentu saja karena masih pandemi COVID-19, PCR negatif menjadi syarat untuk melakukan penerbangan. Dan juga wanita pada usia subur itu akan dilakukan tes kehamilan karena sesuai dengan ketentuan dari Kementerian Agama ada rentang wanita hamil itu bisa berangkat yakni minimal 17 minggu dan juga 27 minggu maksimal untuk waktu kehamilannya. Dan pihak PPIH di Arab Saudi juga siap menyambut calon jemaah haji yang akan berangkat nanti dari Bangka Belitung ke Tanah Suci. Dan diharapkan juga calon jemaah haji tetap menjaga kesehatan dan tetap menerapkan protokol kesehatan di tengah masih kondisi pandemi COVID-19 saat ini dalam melaksanakan ibadah hajinya. Seperti itu rekan Mei. Ya, baik, terima kasih rekan Cici atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Bus rombongan calon jemaah haji Merangin mengalami kecelakaan, yaitu terperosok di Jalan Lintas Jambi, Sarolangun. Insiden yang terjadi pada Minggu 26 Juni
itu dialami bus Hino Family Raya berplat BH 7057FU. Adapun lokasi musibah ini terjadi di Desa Aur Gading, RT 4, Kecamatan Batin, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi. Bus membawa puluhan calon jemaah haji tersebut dikendarai oleh Maris, warga Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jambi, Musawira, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Musawira. Ya, baik. Terima kasih rekan Mei. Diinformasikan bahwa telah terjadi kecelakaan tunggal di Kabupaten Batanghari, tepatnya di jalan jalan lintas Jambi menuju Sarawlangun, ataupun tepatnya di Desa Orgading, RT 04, Kecamatan Batin 4, Kabupaten Batanghari. Baik, dalam kecelakaan tunggal ini mengakibatkan satu bus yang tergabung dalam yang rombongan dari Kabupaten Merangin membawa calon jemaah haji mengalami kecelakaan sekira pukul 8:30 WIB pada Minggu tanggal 26 Juni 2022 kemarin. Adapun kronologis dari kecelakaan ini berdasarkan rilis resmi yang diterima Tribun Jambi oleh Satlantas Polres Batanghari, bahwa insiden ini berawal dari bus rombongan tersebut yang membawa calon jemaah haji berjalan dari arah Sawangun menuju arah Muara Tembesi, Kabupaten Batanghari, yang dikawal oleh kendaraan patwal dari Polres Merangin. Ketika di TKP jalan lurus beraspal bagus, Maris yang waktu itu mengendarai bis yang kecelakaan ini mendahului kendaraan yang berada di depannya. Nah, tiba-tiba di perlawanan arah ada satu kendaraan yang belum diketahui identitasnya ini menuju dari Muara Tembesi ke Sarawlangun. Dengan kondisi itu, sopir bus mengambil jalur sebelah kiri. Nah, ketika mengambil jalur sebelah kiri, mengakibatkan ban sebelah kirinya mengalami turun ke badan jalan. Sehingga ketika mau menaiki lagi ke badan jalan, ban sebelah kirinya itu terselip, mengakibatkan kendaraan itu terprosok ke badan jalan dan nyaris masuk ke jurang. Dan diketahui rombongan ini hendak menuju ke asrama haji Kota Jambi yang berada di Kota Jambi, yang juga dikawal oleh patwal dari Polres Merangin. Nah, setelah kejadian ini, puluhan calon jemaah haji yang terlibat dalam insiden itu diistirahatkan di suatu Masjid Baitur Rahman di Desa Gading untuk menunggu jemputan dari bis lain dari Kota Jambi, sehingga perjalanan ini dilanjutkan kembali ke asrama haji Kota Jambi. Dan diketahui juga dalam insiden ini tidak ada korban jiwa, namun bus yang membawa kendaraan rombongan jemaah haji ini mengalami rusak berat pada bagian belakang di bagian kiri. Begitu rekan Mi. Baik, terima kasih Musawira atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya Tribuners. Hingga kloter 31 di Asrama Haji Embarkasi Surabaya, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH telah memberangkatkan sebanyak 13.887 jemaah termasuk petugas. Kabid PHU Kemenak Jatim Abdul Haris mengatakan akhir-akhir ini barang bawaan jemaah semakin tertib. Untuk hari ini pihaknya hanya menemukan 2 koper yang salah meletakkan power bank. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Surya, Febrianto Ramadhani, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Febri. Baik ya. Selamat sore para pemirsa Surya dan Tribun Network dimanapun Anda berada. Jadi Kabid atau Kepala Bidang Penyelenggara Haji dan Umroh Kanwil Kemenak Jawa Timur Abdul Haris menambahkan, selain kondisi itu juga tidak ada barang-barang mencurigakan maupun koper yang melebihi berat kapasitas. Itu juga tidak kami temukan. Ujarnya ketika ditemui Asrama Haji Embarkasi Surabaya hari Senin 27 Juni 2022. Ia berharap mudah-mudahan seterusnya akan seperti itu. Disiplin jemaah semakin meningkat. Terus ini juga tidak lepas dari peran-peran media yang banyak menginformasikan secara langsung maupun siaran tunda tentang informasi-informasi haji yang ada di Asrama Haji Embarkasi Surabaya. Dia juga berpesan bahwa
semoga disiplin para jemaah haji ini semakin meningkat. Hal ini tidak juga karena ketika ketahui ya bahwa sebelum pada saat pemberangkatan pertama di asrama haji Embarkasi Surabaya itu menemukan barang-barang yang seharusnya tidak perlu dibawa gitu Pak, sehingga menimbulkan kapasitas berat yang ditentukan oleh panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH. Pada kesempatan yang sama Abdul Haris menyampaikan persiapan jelang penghujung kloter atau kloter akhir ya. Persiapannya mesti dilakukan tetap seperti biasa. Yang paling utama adalah memetakan jemaah susulan atau jemaah cadangan. Menurutnya, petugas telah merekap jamaah yang tunda keberangkatannya di tahun depan karena beberapa hal, seperti sakit, wafat di daerah masing-masing, terus hamil, maupun pendamping keluarga yang lagi sakit, bebernya. Jadi mereka tertunda, yang keberangkatan itu kami isi dengan jemaah cadangan. Ini segera kami proses, bukan hanya proses, tapi juga sudah berangkat. Untuk jemaah cadangan yang ada di asrama haji Embarkasi Surabaya, sambungnya. Dengan pemetakan itu, kata dia, jangan sampai ada selisih antara jumlah kuota yang ada dengan jamaah yang diberangkatkan, sehingga harus benar-benar dipantau dan ditelaah terus, supaya kuota untuk Jawa Timur yang sejumlah 15.056 jemaah benar-benar terpenuhi pungkasnya. Demikian yang bisa saya laporkan. Kembali ke studio. Terima kasih Febrianto Ramadhani atas laporan Anda, dan Tribunars wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kabid PHU Kemenak Jatim. Berikut tayangannya untuk Anda. Hingga kloter 31 kita sudah memberangkatkan jamaah sebanyak 13.887 plus petugas, dan alhamdulillah di akhir-akhir ini barang bawaan sudah semakin tertib. Hari ini saja kita hanya menemukan dua koper yang berisi atau salah tempat, ada power bank-nya. Jadi yang sisanya nggak ada, yang overweight juga nggak kita temukan pada kloter 32 dan 33 ini. Mudah-mudahan seterusnya akan seperti itu, disiplinnya jamaah semakin meningkat, dan ini tentu tidak lepas dari peran teman-teman media yang banyak menginformasikan melalui siaran langsung maupun siaran tunda tentang informasi-informasi haji yang ada di Embarkasi Surabaya. Jadi seperti itu. Pak, mungkin injury time Pak, mungkin kan habis ini kan kloter terakhir Pak, menjalangin beberapa hari kan kloter terakhir. Ya, persiapannya gimana Pak? Ya, tetap kita yang UIN Syarif Hidayatullah Jakarta masih menyisakan 30% kursi jalur mandiri bagi para calon mahasiswa yang belum diterima di seleksi SBMPTN. Seleksi penerimaan mahasiswa baru atau SPMB Mandiri dibuka mulai 3 Mei hingga 4 Juli 2022 mendatang. Bagi calon mahasiswa baru yang ingin mendaftarkan diri melalui jalur SPMB Mandiri, UIN Jakarta dikenakan biaya sebesar Rp300.000. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Warta Kota, Rifki Ibnu Masi, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Rifki. Baik, rekan Mei di studio diinformasikan dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta bahwasanya UIN Jakarta sudah membuka pendaftaran selektif mandiri atau yang dikenal dengan SBMPT atau yang dikenal dengan SPMB Mandiri. Namun demikian, ujian mandiri ini akan dilaksanakan dengan menggunakan sistem elektronik. Nantinya para calon mahasiswa dapat mengerjakan soal-soal ujian mandiri dari rumahnya masing-masing. Dan bagi calon mahasiswa yang ingin mengikuti bimbingan tes masuk perguruan tinggi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dapat mengikuti BIMTES yang diadakan oleh sejumlah organisasi mahasiswa di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Adapun ujian mandiri ini masih dibuka hingga 4 Juli 2022. Dan menurut keterangan dari bidang akademik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta bahwasanya ada 2 jalur untuk masuk ujian mandiri, yakni jalur yang pertama ya dengan program IPA dan IPS. Bagi calon mahasiswa yang berasal dari jurusan IPA dapat mengambil semua jurusan yang dia inginkan, namun bagi calon mahasiswa yang asal SLTA-nya jurusan IPS hanya dapat mengambil jurusan-jurusan IPS atau juga jurusan agama. Selain itu, mahasiswa yang ingin mendaftarkan diri di ujian mandiri dikenakan biaya sebesar Rp300.000. Namun bagi calon mahasiswa yang ingin mengikuti BIMTES atau bimbingan tes melalui organisasi-organisasi yang ada di sekitaran UIN, harga yang ditawarkan cukup beragam.
Ada yang menawarkan jasa bimbingan tes sebesar Rp100.000 sudah mendapatkan buku bimbingan dan panduan-panduan tryout ujian mandiri UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Selain itu juga diinformasikan menurut bidang akademik meskipun UIN Syarif Hidayatullah Jakarta di bawah Kementerian Agama, namun jurusan-jurusan umum di UIN juga sangat beragam. Misalnya dari Fakultas Kedokteran, Fakultas Politik, Sosiologi, dan banyak prodi lainnya. Demikian yang bisa saya informasikan langsung dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kembali ke rekan Mei di studio. Terima kasih rekan Rifki atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan staf pengelola layanan akademik UIN Jakarta. Berikut tayangannya untuk Anda. Untuk tahun ajaran 2022, UIN membuka jalur pendaftaran lewat apa aja, Ibu? Ada 6 jalur. Yang pertama SNPTN, yang kedua SPAN PTKIN, yang ketiga SBMPTN, yang keempat UMPTKIN, yang kelima SMMPTN Barat, yang terakhir SPMB Mandiri. Ibu, kalau untuk jalur yang masih terbuka untuk calon mahasiswa, jalur apa aja, Ibu? Yang SMMPTN kita sampai tanggal 27 Juni pendaftarannya. Untuk SPMB Mandiri masih dibuka sampai 4 Juli. Oh, berarti hanya 2 jalur lagi, Bu, ya? Iya. Boleh dirincikan, Bu, untuk jalur yang SNPTN tadi? SMMPTN Barat, ya itu kan hanya antar perguruan tinggi wilayah Barat Indonesia. Itu bisa langsung website-nya dibuka aja di admisi.uinjkt.ac.id. Karena kalau SMMPTN Barat itu kan panitia pusatnya langsung dari panitia pusat SMMPTN Barat. Ya, kita hanya memproses saat yang bersangkutan sudah dinyatakan lulus atau daftar ulang. Nah, tapi kalau misalnya SPM Mandiri, kita masih buka sampai 4 Juli, itu ada di website admisi.uinjkt.ac.id. Di situ semua sudah lengkap informasinya, tinggal klik daftar, ada pilihannya 6 jalur itu. Tapi kan yang masih dibuka tinggal 2 ya. Itu sudah jelas alurnya di situ lengkap semua. Bu, untuk jalur mandiri, Bu, ya. Itu di UIN sendiri secara general, Bu, ya. UIN kan sebagai universitas Islam, Bu, ya. Tapi ada jurusan-jurusan umumkah atau bagaimana, Bu? Ada jurusan umum. Jadi memang dari 6 jalur tersebut, prodi yang bisa diambil itu tidak sama semua kecuali mandiri. Jadi seperti SNPTN, SBMPTN, dan SMMPTN Barat itu hanya prodi-prodi umum. Kalau misalnya jalur SPAN PTKIN, UMPTKIN itu prodi-prodi agama dan pendidikan. Partai Buruh dan sejumlah serikat buruh hari ini Senin 27 Juni mendaftarkan permohonan gugatan judicial review Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan atau P3 di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta Pusat. Sebagai tindak lanjut dari penolakan tersebut, Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyatakan pihaknya akan melayangkan gugatan uji coba formil dan material atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun News, Danang Triatmojo yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Danang. Baik, terima kasih Mei. Benar, hari ini Partai Buruh mendaftarkan permohonan gugatan judicial review atau JR Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 atau P3 ke Mahkamah Konstitusi. Serikat buruh yang ikut hadir terdiri dari 4 konfederasi serikat buruh, 60 federasi serikat buruh, SPI, Jala PRT, UPC, Forum Guru Honorer, Buruh Migran, dan ojek online. Kurang lebih sebanyak 150 orang buruh turut mengantarkan pendaftaran judicial review ini ke Mahkamah Konstitusi. Namun mereka hanya mengantar saja perwakilan pemohon yang dipimpin oleh Wakil Presiden Partai Buruh Agus Supriyadi dan Koordinator Kuasa Hukum Partai Buruh Muhammad Imam Nasef. Partai Buruh mendaftarkan gugatan dengan menyertakan sekitar 20 berkas untuk mendukung permohonan mereka. Usai pendaftaran gugatan tadi, Agus Supriyadi menyampaikan mereka mengajukan permohonan uji formil dan uji material Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Menurutnya, ada kerugian yang ditimbulkan dari pengesahan Undang-Undang P3 tersebut bagi partai buruh dan para buruh di Indonesia. Kerugian yang dimaksud adalah keterkaitannya dengan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law. Kerugian tersebut terdapat dalam pasal 64, di mana disebutkan bahwa peraturan perundang-undangan bisa dibuat secara omnibus. Maksud dari gugatan terhadap Undang-Undang P3 ini adalah diharapkan jika MK membatalkan revisi atau Undang-Undang P3, maka akan berimplikasi pada pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja
yang akan jadi inkonstitusional lantaran tak lagi memiliki dasar hukum terkait metode pembuatan regulasi yang menghimpun sejumlah aturan atau omnibus law. Dalam petitumnya tadi, Partai Buruh berharap MK membatalkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Peraturan Pembentukan Perundang-undangan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Demikian rekan Mi. Baik, terima kasih Danang atas laporan Anda dan Tribuners. Wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Wakil Presiden Partai Buruh. Berikut tayangannya untuk Anda. Tanggal 27 bulan Juni 2022 kami dari Partai Buruh mengajukan uji materi dan formil terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang peraturan pembentukan perundang-undangan atau yang kita kenal P3. Jadi karena salah satunya undang-undang ini yang kalau kita lihat di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang P3, terus ada perubahan sekarang menjadi Undang-Undang Nomor 13 2022, ini kita melihat ada kerugian buat kami khususnya Partai Buruh beserta buruh di Indonesia karena menyangkut ada keterkaitannya dengan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law. Jadi undang-undang inilah yang kita waktu itu lakukan uji materi, kita meminta supaya yang pertama Undang-Undang Cipta Kerja menjadi inkonstitusional. Yang kedua kita juga meminta bahwa Undang-Undang Cipta Kerja untuk khususnya klaster tenaga kerjaan dia terpisah, jangan disatukan dengan undang-undang yang lain atau kita kenal Omnibus Law. Nah, dengan munculnya Undang-Undang Nomor 13 2022 tentang Undang-Undang P3 ini menjadi kerugian karena salah satunya ada di pasal 64 yang di situ menyebutkan peraturan perundang-undangan bisa dibuat secara omnibus law. Nah, ini yang menjadi keberatan buat kami dari Partai Buruh. Puluhan warga dan aparat Polres Sika berjibaku mengevakuasi pohon tumbang di ruas Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Wayoti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sika pada Minggu 26 Juni. Proses evakuasi itu menggunakan mesin gergaji pohon atau senso. Beberapa warga juga menggunakan parang dan gerobak agar mempercepat waktu evakuasi. Yohanes Jo, warga Kelurahan Wayoti mengatakan puluhan warga langsung mendatangi lokasi untuk memotong batang pohon yang menimpal badan jalan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Flores, Arnold Welianto, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Arnold. Ya, baik Mei dan juga Tribuners dimanapun berada, dapat saya laporkan dari Kabupaten Sika, Flores, Nusa Tenggara Timur. Memang benar Mei dan juga Tribuners, tepatnya pada hari Minggu kemarin, sebuah pohon yang berada di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Alok Timur tumbang dan menutup badan jalan utama, dan lokasi itu merupakan jalan utama akses warga dari kota maupun dari desa. Dan Tribuners dan juga dimanapun Anda berada, memang akibat kejadian tersebut aktivitas kendaraan di lokasi tersebut pun macet total. Selang beberapa jam kemudian warga dan aparat kepolisian dari Polres Sika bergotong royong untuk mengevakuasi pohon tersebut sehingga aktivitas aktivitas kendaraan di jalan tersebut pun kembali normal. Warga dan aparat kepolisian menggunakan mesin pemotong untuk mengevakuasi pohon tersebut. Demikian, Mei. Baik, terima kasih Arnold atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Gelaran Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ ke-7 tingkat Provinsi Kalimantan Utara resmi ditutup pada Minggu 26 Juni. Ajang tahunan kali ini dirasa spesial karena dapat diselenggarakan secara langsung. Mengingat pelaksanaan sebelumnya masih menggunakan metode daring, dampak dari pembatasan kegiatan masyarakat akibat pandemi COVID-19. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Kaltara, Ilhami Faudi, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Faudi. Baik rekan Mei dan Tribuners, dapat dilaporkan bahwa kegiatan MTQ ke-7 tingkat Provinsi Kaltara resmi ditutup oleh pihak Kanwil Kemenak Kaltara, di mana Kabupaten Bulungan,
keluar sebagai juara umum dengan meraih poin terbanyak di antara kafilah atau kelompok lainnya yang berlomba di MTQ ke-7 kali ini. Kepala Kanwil Kemenak Kaltara, Saifi, berpesan agar nantinya para pemenang yang sudah terpilih untuk nanti berlaga di MTQ tingkat nasional untuk lebih mempersiapkan diri dan akan mengikuti pemusatan latihan atau training center menjelang pelaksanaan MTQ pada bulan Oktober mendatang di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Menurutnya masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki oleh para peserta agar nantinya para juara-juara yang telah terpilih di MTQ tingkat provinsi ini menjadi andalan dari Kaltara untuk berlaga di tingkat nasional. Selain itu, pihak Kanwil Kemenak Kaltara juga berharap di gelaran MTQ berikutnya, kegiatan MTQ juga melibatkan lebih banyak masyarakat dan juga melibatkan unsur ekonomi kecil seperti halnya pelaku UMKM. Ini dimaksudkan agar nantinya pelaksanaan MTQ dapat jauh lebih meriah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Demikian rekan laporannya. Terima kasih rekan Faudi atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kepala Kanwil Kemenak Kaltara. Berikut tayangannya untuk Anda. Mulai dari pembukaan sampai penutupan itu berjalan lancar, aman, dan sukses. Yang kedua, kita juga mengucapkan selamat kepada para pemenang yang nantinya akan mewakili Kalimantan Utara untuk tingkat nasional bulan Oktober di Banjarmasin. Kami berharap kepada seluruh peserta yang hari ini dinyatakan sebagai pemenang, nanti akan ada TC lagi untuk berlatih lebih bagus lagi, lebih fokus lagi, agar nanti pada saat tampil di nasional bisa lebih baik dan membawa harum nama Provinsi Kalimantan Utara. Penjualan sapi menjelang Hari Raya Idul Adha semakin meningkat. Seperti pada Minggu 26 Juni di Rakas Farm Kendari, terdapat 5 kelas sapi yang dijual. 5 kelas tersebut dikelompokkan berdasarkan bobot per ekor sapinya. Harga sapi pun bervariasi mulai dari 10 juta rupiah untuk bobot paling kecil atau kelas C, dan 22 juta rupiah untuk bobot terberat yang berada di kelas super. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun News Ultra, Amelda Devi, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Amelda. Ya baik, terima kasih rekan Mei. Untuk penjualan sapi khususnya di Rakas Farm, Rakas Farm ini berada tepatnya di Kecamatan Andanohu, Kelurahan Andanohu, Kecamatan Poasia, tak jauh dari SMA Negeri 2 Kendari. Ya, memang Rakas Farm ini sebenarnya adalah peternakan yang lokasinya itu berada di Kabupaten Konawe Selatan, tepatnya di Kecamatan Moramo Utara, di Desa Wawatu. Ya, namun untuk penjualannya ini memang pemilik para pengelola Rakas Farm menargetkan penjualan itu di lingkup Kota Kendari dan sekitarnya, sehingga menurutnya lokasi di Andanohu tersebut merupakan lokasi yang sangat strategis untuk dilakukan pemasaran sapi-sapi ini. Ya, seperti yang tadi rekan Mei sampaikan bahwa di Rakas Farm itu ada 5 kelas sapi yang dijual, diantaranya kelas super, di mana bobot sapi yang berada di kelas super itu 250 kg ke atas, kemudian ada kelas istimewa dengan bobot sapi 200 sampai 250 kg, kemudian kelas A yang memiliki bobot 180 kg sampai 200 kg, kemudian kelas B dari 160 sampai 180 kg, dan yang terakhir itu kelas C yakni 160 kg ke bawah. Ya, untuk sapi-sapi yang dijual oleh Rakas Farm ini tentunya telah memenuhi syariat-syariat Islam, salah satunya yakni usia, di mana usia-usia sapi yang dijual di Rakas Farm sudah hampir berada di usia 2 tahun dan sudah tanggal giginya, gigi susunya, dan dilakukan perawatan tentunya untuk memastikan kondisi sapi dalam keadaan sehat dan aman untuk disantap saat Hari Raya Kurban nantinya. Ya, untuk penjualannya sendiri memang masih fokus di area Kota Kendari dan kabupaten-kabupaten sekitarnya seperti di Konawe dan Konawe Selatan.
dan belum dilakukan hingga menyeberang pulau karena kondisi jumlah sapinya sendiri juga tidak begitu banyak, di mana sapi yang dijual oleh Rakas Farm ini berjenis sapi lokal atau sapi Bali. Bibit-bibit sapi ini mereka dapatkan dari Kabupaten Konawe Selatan, Bombana, hingga dari daerah Muna. Ya, Rakas Farm sendiri salah satu pengelolanya juga adalah dokter hewan, sehingga rutin melakukan cek kesehatan pada hewan ternaknya, terutama pada sapi-sapi ternak yang akan dijual menjelang Hari Raya Kurban nanti. Ya, screening yang dilakukan itu dengan memperhatikan asupan atau makanan yang dimakan oleh sapi, kemudian memastikan kebersihan kandangnya dan juga kebersihan dari tubuh sapi, kulit-kulitnya dan kuku-kukunya, karena mengingat adanya juga wabah penyakit mulut dan kuku di beberapa daerah yang diharapkan oleh para peternak sapi di Kota Kendari, wabah tersebut tidak masuk di Kota Kendari ataupun di area Sulawesi Tenggara. Untuk itu, para peternak juga berharap pihak pemerintah terkait untuk sama-sama menjaga peredaran sapi, baik yang dari luar maupun dari dalam yang diedarkan keluar. Ya, pemeriksaan yang dilakukan itu guna mencegah adanya sapi yang terkena wabah PMK, di mana diketahui wabah tersebut menular dari sapi ke sapi, sehingga rutin pemeriksaan dilakukan oleh pihak karantina dan juga pastinya pihak peternak sendiri. Ya, kemudian untuk harga sapinya sendiri, Tribunars, yang dijual itu paling murah 10 juta hingga harga tertinggi yakni 22 juta. Ya, harga tersebut tentunya sesuai dengan bobot sapi yang dijual. Salah satu pengelola di Rakas Farm, yakni Yahya, juga menyampaikan, misalnya jika harga 1 kilo sapi itu dibanderol 80.000, maka jika bobot sapi 100 kg, maka 80.000 itu dikali 100 kg, sehingga harga sapi dikenakan 8 juta rupiah. Dan begitu seterusnya menyesuaikan dengan bobot sapi yang akan dibeli oleh para pembeli. Demikian, Mei. Terima kasih Amelda atas laporan Anda, dan Tribunars, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan salah satu pengelola Rakas Farm. Berikut tayangannya untuk Anda. Di sini kan kita itu pelihara sapi itu harganya variatif. Ada mulai dari 10 sampai yang paling tinggi itu 22 juta. Ya, itu Nah, kalau kita di sini kan acuannya itu tetap dari bobot badan. Jadi semakin berat bobot sapinya, maka harganya juga ngikut. Jadi harganya semakin tinggi. Jadi kalau kita kemarin kan itu bobot yang paling kecil di tempat kami itu 148 kilo. Nah, bobot yang paling besar itu dia 287 kilo. Ya. Untuk usia kami itu tentunya mengikuti syariat Islam, jadi pasti di atas 1 tahun. Kemudian jantan, ini semuanya alhamdulillah di atas 1 tahun, sudah pada ganti gigi, layaklah buat kurban. Jadi kalau untuk sapi-sapi kami di sini, kita memang itu di sini kan kami itu kayak mencoba berusaha untuk beternak sapi. Jadi ini sapi-sapi yang memang berasal dari peternakan kami. Kami ada peternakan di Moramo sana. Terjadi kecelakaan lalu lintas jalan jurusan Ruteng Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, dan menyebabkan 2 orang meninggal di tempat pada Minggu siang. Korban 2 orang yaitu FJ, berusia 20 tahun, selaku pengendara motor yang merupakan warga Kelurahan Waibelang, serta NJ berusia 4 tahun yang dibonceng pengendara dan meninggal dunia di tempat kejadian. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Flores, Charles Abar, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Charles. Oke, baik rekan Mei dan sahabat Tribuners dimanapun berada. Ya benar, kemarin sekitar pukul 14.58 waktu Indonesia Timur telah terjadi kecelakaan maut yang menewaskan 2 bonceng dari pengendara sepeda motor
itu meninggal di tempat. Ya, adapun kejadian ini terjadi di Langkas, Desa Pemurung, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai. Korban lain dari kecelakaan ini, adapun korban-korban dari kecelakaan ini yaitu IJ berumur 20 tahun, asal Kampung Pinggong, Kelurahan Webelang, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai. Sementara korban lain yang meninggal di tempat dari kejadian maut ini yaitu anak berusia 4 tahun yang berinisial NJ, yang merupakan keponakan dari IJ sendiri yang memang mengalami tewas di tempat pada saat kejadian. Ya. Sementara pengendara sepeda motor sendiri yaitu FJ, umur 20 tahun, tidak terjadi apa-apa dalam kecelakaan maut ini. Dia tidak mengalami luka berarti, namun 2 orang yang dia bonceng yaitu adiknya sendiri yaitu EJ berumur 20 tahun dan keponakannya 4 tahun meninggal di tempat. Ya, berdasarkan informasi yang kami himpun dari saksi yang berada di lokasi TKP bahwa memang pada saat kejadian sebagian besar warga yang berada di lokasi kejadian tidak berada di luar rumah karena memang pada saat itu terjadi hujan lebat di wilayah tersebut. Ya, sehingga mereka mengetahui kejadian ini berdasarkan ada teriakan histeris dari korban sendiri yaitu FJ yang mengendarai sepeda motor bahwa telah terjadi kecelakaan di depan rumah dari saksi-saksi mata yang berada di sekitar lokasi kejadian. Iya, berdasarkan informasi yang kami himpun, sahabat Tribuners dimanapun berada, salah satu korban yang meninggal di tempat yaitu IJ berumur 20 tahun merupakan mahasiswa tingkat akhir di salah satu universitas yang berada di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Sementara keponakan dari IJ ini yang meninggal di tempat juga yang merupakan anak dari kakak kandung dari IJ yang memang saat ini masih berada di tanah rantauan. Ya, sementara berdasarkan pantauan kami di rumah duka, isak tangis keluarga tidak terbendung di rumah duka. Beberapa kerabat juga keluarga sudah memadati rumah duka yang berada di Pinggong, Kelurahan Webelang, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai. Berdasarkan pantauan kami juga di rumah duka pada hari ini pada pukul 10.30 waktu Indonesia Timur, nampak Bupati Manggarai Heribertus Geraldus Lajunabit melayat di rumah duka yang berada di Kampung Pinggong. Ya, sementara adapun penyebab dari kecelakaan ini, sahabat Tribunan, berdasarkan keterangan dari Kasubag Humas Polres Manggarai yaitu Imade Budiarsa menyampaikan bahwa kejadian ini akibat kecepatan yang tinggi, sementara jalan pada saat itu dalam kondisi licin. Sehingga Kabid Humas Imade Budiarsa menjelaskan bahwa pada saat kejadian korban yang meninggal di tempat mereka jatuhnya ke sebelah kiri, sementara yang mengendarai sepeda motor jatuhnya ke sebelah kanan. Ya, sementara pada saat dua korban ini yang meninggal di tempat jatuh di sebelah kiri, ada truk yang lewat dari sebelah barat menuju ke Kota Ruteng itu dalam kecepatan tinggi juga, sehingga terjadi kejadian di situ menggilas 2 korban kecelakaan ini yang meninggal di tempat. Ya. Sementara pelaku sendiri yang berinisial YCG merupakan pengendara dump truck. Dia merupakan warga asal Meler, Desa Meler, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai. Saat ini YCG yang merupakan pengemudi dump truck sudah diamankan oleh pihak kepolisian Manggarai untuk dilakukan penindakan hukum lebih lanjut. Ya, demikian rekan Mei.
Terima kasih Charles atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Seorang ayah di Garut tega meruda paksa anak kandungnya sendiri yang masih di bawah umur hingga hamil. Pelaku berinisial AS, warga Kecamatan Cisompet, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Kapolres Garut AKBP Wirdanto Hadi Caksono mengatakan pelaku menjalankan kelakuan bejatnya itu sebanyak 6 kali. Modus yang dilakukan tersangka dengan mengaku mimpi berhubungan badan bersama almarhum istrinya yang sudah meninggal 6 tahun yang lalu. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jabar, Sidki Al-Ghifari yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Sidki. Baik, selamat sore Mei, selamat sore rekan Tribuners dimanapun Anda berada. Setelah terjadi peristiwa ruda paksa di Kabupaten Garut, tepatnya di Kecamatan Cisompet ya, ini dilakukan oleh seorang ayah terhadap anaknya sendiri yang masih di bawah umur berusia 15 tahun. Ini kejadian ini sudah dilakukan Mei sejak Januari 2022. Kemudian pada 23 Juni kemarin korban diketahui ditemukan ada perubahan dari badannya, yaitu mengandung begitu. Setelah diajak bicara oleh salah satu keluarganya, korban mengatakan bahwa yang melakukan hal tersebut adalah ayahnya sendiri. Ini dari hasil interogasi polisi sendiri, ayahnya ini berinisial AS, 42 tahun, ini sudah melakukan ruda paksa tersebut sebanyak 6 kali dan di rumahnya sendiri. Ini modusnya yaitu karena AS ini sudah menduda begitu lebih dari 6 tahun, dan ketika malam kejadian AS ini bermimpi bahwa bermimpi basah begitu bersama istrinya. Lalu ketika bangun, AS melihat anaknya sendiri sedang tertidur maksud kami, dan melakukan perbuatan bejatnya itu. Akibatnya korban hamil 5 bulan dan saat ini korban sedang di rumah singgah di TP2 TPA Garut untuk direhabilitasi untuk dipulihkan psikisnya, karena memang kondisi korban saat ini trauma berat begitu, karena yang melakukan dari kejadiannya juga sangat biadab begitu. Ayahnya sendiri melakukan hal yang bejat terhadap anaknya sendiri. Kemudian untuk pelaku ini diancam hukuman selama 15 tahun, diperberat dengan sepertiga dari ancaman hukuman tersebut karena melakukan kepada kepala terdekat dan orang yang dekat itu di keluarganya. Ini dilakukan pada pukul selama 6 kali itu dilakukan pada dini hari pukul 1.30 dan sebanyak 6 kali. Kemudian Mei, ada beberapa hal yang perlu disampaikan oleh polisi saat ini, bahwa memang mengimbau kepada semua pihak untuk menjaga kondusivitas di Kabupaten Garut, masuk akhir-akhir ini di Kabupaten Garut marak kejadian-kejadian ruda paksa yang dilakukan oleh oknum-oknum masyarakat itu sendiri. Baik, Mei. Sekian. Baik, terima kasih Sidki atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Pemilik sepeda motor Kawasaki ZX250F yang ditilang petugas kepolisian lalu lintas Polresta Bandar Lampung akhirnya memberikan klarifikasi terkait peristiwa tersebut. Diketahui sebuah video yang memperlihatkan petugas kepolisian menilang pengendara motor di halaman dealer Kawasaki yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani Gotong Royong Bandar Lampung viral di media sosial. Dalam video yang beredar luas, tampak sang pemilik motor sport tersebut sempat berdebat dengan petugas Satlantas Polresta Bandar Lampung yang melakukan penilangan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Lampung, Joviter Husin yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Joviter. Baik, terima kasih Mai. Sebelumnya sempat viral di media sosial video penilangan yang dilakukan oleh aparat kepolisian Polresta Bandar Lampung. Namun dalam narasi tersebut disebutkan bahwa pengendara motor ditilang baru beli motor di dealer. Namun pada kenyataannya motor tersebut sudah lama. Dan Kasat Lantas Polresta Bandar Lampung AKP M. Romawan menjelaskan pengendara tersebut dikenakan tilang karena tidak mengenakan kendaraan sesuai dengan ketentuan. Adapun salah satunya
tidak menggunakan knalpot standar, dan motor tersebut juga tidak dilengkapi dengan TNKB. Dari beberapa komentar menyebutkan bahwa polisi seolah-olah sengaja menilang motor tersebut. Namun Kasat Lantas menegaskan bahwa penindakan tersebut dilakukan karena pengendara melewati kawasan tertib lalu lintas. Namun untuk mencegah terjadi kemacetan di pinggir jalan sehingga pengendara dibawa ke halaman dealer di dekat penilangan tersebut. Dan pemilik motor ZX 250M itu sendiri sudah mengucapkan permohonan maaf atas kegaduhan di sosial media. Untuk saat ini pemilik kendaraan juga telah dikenakan tilang karena tidak mengenakan knalpot standar. Bahkan pemilik kendaraan juga telah menandatangani surat pernyataan untuk tidak mengulangi lagi pelanggaran tersebut. Demikian, Mei. Terima kasih Joviter atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. 2 pelajar yang masih duduk di bangku SMP di Kepahyang berinisial AJ dan MR ditangkap lantaran membobol salah satu sekolah di Kecamatan Kabawetan, Kepahyang. Pelaku melancarkan aksinya dengan hanya bermodalkan linggis sepanjang 29 cm pada Kamis 23 Juni. Saat ditampilkan pada konferensi pers, salah seorang pelaku yakni MR menangis terseduh-seduh sambil mengeluarkan air mata menyesali perbuatannya. Terlebih sekolah yang ia bobol adalah sekolahnya sendiri. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Bengkulu, Panji Destama yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan Panji. Baik, terima kasih rekan Mei dan Tribuners. Dapat saya jelaskan, Kasat Reskrim Polres Kepahyang Ibtu Doni Juniansa mengatakan kasus ini terungkap saat pihaknya menerima laporan aksi pencurian di salah satu sekolah di Kabupaten Kepahyang. Kamis 23 Juni 2022 terungkap saat salah seorang guru sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia bagian Barat mendatangi sekolah untuk memeriksa jaringan Wi-Fi di laboratorium, kata Kasat Reskrim kepada tribunbengkulu.com. Lalu mengetahui jika 47 unit laptop Chromebook milik sekolah yang ada di laboratorium sudah raib, sang guru pun langsung memanggil penjaga sekolah. Penjaga sekolah pun menghubungi kepala sekolah dan mereka langsung melaporkan kejadian ini ke Polsek Kabawetan. Kurang dari 1 kali 24 jam, pelaku berhasil diamankan oleh tim Elang Jupi, Satreskrim Polres Kepahyang di rumah pelaku masing-masing di hari yang sama, ucapnya. Usai mengamankan pelaku, polisi langsung mencari barang bukti berupa puluhan laptop Chromebook. Akhirnya, polisi mendapatkan laptop tersebut di bawah jembatan yang telah dibungkus oleh pelaku untuk nantinya dijual. Sementara itu, dalam penangkapan terhadap kedua pelaku, pihak kepolisian sempat bentrok dengan warga setempat. Adanya miskomunikasi antara pihak kami dan warga setempat. Lantaran saat itu kami mau cepat mengamankan pelaku ini. Warga sempat kaget dan terkesan menghalang-halangi pihak kami, ujar Kasat Reskrim. Pihak kepolisian juga sudah berkomunikasi untuk mengklarifikasi tindakan warga tersebut dan hanya miskomunikasi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa penangkapan ini, baik dari pihak kepolisian maupun pihak warga jelasnya. Saat ini kedua pelaku masih menjalani pemeriksaan lebih lanjut oleh penyidik. Keduanya juga sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Selain itu, kedua pelaku tak beraksi berdua saja, namun bertiga. Saat ini pelaku berinisial YG yang masih dilakukan pengejaran atau masuk dalam DPO, daftar pencarian orang. Mereka juga terlibat aksi pencurian sepeda motor di kawasan Desa Sumbersari, Kecamatan Kabawetan, Kepahyang. Untuk saat ini keduanya dijerat pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP pidana dengan ancaman pidana minimal 5 tahun penjara. Polisi juga mengamankan 1 unit linggis panjang 20 cm, 41 unit laptop Chromebook, dan 1 unit sepeda motor beserta surat-suratnya. Baik, terima kasih Saudara Mei. Kembali ke studio. Terima kasih rekan Panji atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Wakapolres Kepahyang. Berikut tayangannya untuk Anda. Dan MR. Kedua pelaku masih berusia 15 tahun. Adapun barang bukti yang berhasil diamankan, alat yang digunakan berupa linggis ukuran 29 cm, kemudian barang bukti yang dicuri yang kita sudah amankan sebanyak 41 Chromebook dari 48 yang dilaporkan hilang oleh pihak sekolah.
Tasrik Hitimala, warga desa Namrinat, Kecamatan Namrole, Kabupaten Buru Selatan, Maluku yang dilaporkan hilang terseret arus Sungai Waitina pada Kamis 23 Juni ditemukan meninggal dunia. Kepala Basarnas Ambon Mustari mengatakan korban ditemukan kurang lebih 7 km dari lokasi kejadian pada Minggu 26 Juni kemarin. Korban pun langsung dievakuasi ke RSU Kota Namrole guna dilakukan pemeriksaan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Ambon, Alvin Risanto yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Alvin. Ya, baik. Terima kasih rekan B. Jadi seorang warga desa Namrinat, Kecamatan Namrole, Kabupaten Buru Selatan dilaporkan hilang setelah terseret arus Sungai Waitina di hutan desa tersebut pada tanggal 23 bulan 6 tahun 2022. Tasrik Hitimala yang terseret arus di sungai itu yang deras sedang menyeberangi sungai tersebut bersama keempat orang rekannya, namun naasnya karena hujan dan juga air sungai yang begitu deras, Tasrik Hitimala pun langsung terseret dengan air sungai tersebut. Dan setelah diketahui rekannya terseret air sungai, ketiga temannya langsung memberitahukan kepada warga sekitar, dan warga sekitar melakukan pencarian, dan setelah itu warga sekitar juga melakukan menghubungi pihak Basarnas untuk mencari keberadaan korban. Setelah 4 hari mencari keberadaan korban, di mana pada hari Minggu kemarin Tasrik Hitimala ditemukan sudah tidak bernyawa lagi di aliran sungai tersebut yang kurang lebih 7 km dari lokasi kejadian yang pertama kali ia terseret arus sungai. Dan setelah mendapat korban dengan sudah tak bernyawa, pihak Basarnas langsung mengevakuasi korban menuju rumah sakit di daerah Buru Selatan, dan setelah itu korban dipulangkan ke rumahnya. Dan diketahui juga untuk ditemukannya Tasrik Hitimala ini, maka Basarnas Ambon menutup pencarian korban kepada Tasrik Hitimala. Begitu rekan B. Terima kasih Alvin atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kepala Basarnas Ambon. Berikut tayangan untuk Anda. Basarnas Ambon melaksanakan operasi SAR, kondisi membahayakan manusia. 1 orang pencari kayu atas nama Tasrik, umur 23 tahun, Islam laki-laki, warga Kepulauan Buru Selatan. Informasi kami dapatkan dari Posar Namlea hari Jumat, dan langsung dilakukan operasi SAR pencarian korban tersebut. Tim SAR gabungan melaksanakan pencarian selama 3 hari, dan pada hari Minggu sekitar pukul 15.30 local time, korban atas nama Tasrik ditemukan sekitar 7 km dari LKK dalam kondisi meninggal dunia, dan langsung diproses evakuasi ke rumah sakit untuk dilaksanakan pemeriksaan. Dengan ditemukannya korban, operasi SAR dinyatakan selesai dan semua unsur kembali ke satuan masing-masing. Kurang dari 2 pekan menjelang Lebaran Idul Adha 2022, sejumlah harga ikan pasar mulai merangkak naik, seperti yang terjadi di Pasar Pelelangan Sodoha, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Meski kenaikan sejumlah ikan tersebut tidak begitu signifikan, namun banyak warga berharap agar harga ikan tak melambung tinggi jelang sepekan. Misalnya saja jenis ikan rumah-rumah yang kini dapat dijumpai seharga Rp65.000 per kilo, di mana sebelumnya ikan ini berada di kisaran harga Rp55.000 per kilogram. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun News Ultra, Husni Hussein, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Husni. Ya, baik rekan di studio dapat saya laporkan bahwa memang betul jelang kurang dari 2 pekan Lebaran Idul Adha 2022, harga ikan di Pelelangan Pasar Sodoha, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan pantauan kami di lapangan pada hari Minggu kemarin, memang kenaikan harga ikan kita dapat jumpai saat itu. Namun walaupun demikian, harga ikan yang naik juga tidak begitu signifikan. Betul apa yang disampaikan Mary, bahwa memang walaupun harga yang tidak begitu signifikan, namun
tetap warga yang kami temui dan menghimpun wawancara dari beberapa pengunjung di pasar yang berada di Pasar Pelelangan Sodoha Kota Kendari ini mengatakan agar harga ikan ini kiranya merangkak tidak lebih jauh lagi jelang sepekan, bahkan di hari H nanti pada saat perayaan Hari Raya Lebaran, yang memang bila perayaan Hari Raya besar seperti itu di Kota Kendari, harga ikan akan melambung tinggi. Kemudian berdasarkan wawancara juga dari sejumlah pedagang menyebut kenaikan harga ikan juga dikarenakan oleh faktor cuaca yang tidak mendukung beberapa hari ke belakang. Kemudian berdasarkan pantauan kami, namun walaupun harga ikan yang tetap merangkak naik, pengunjung di Pasar Sodoha Kota Kendari ini tetap ramai dikunjungi warga. Demikian rekan Mei di studio. Baik, terima kasih Husni Husein atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Pertandingan Arema FC, Persik Kediri, dan Rans Nusantara bersama Ronaldinho bertajuk Trofeo Meet the Star di Stadion Kanjuruhan pada Minggu 26 Juni malam berlangsung seru. Dalam laga tersebut, Persik